semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Tarot Intuisi Infinite. Dan seperti biasa, kali ini gue bakal lakuin pembacaan kartu tarot dan juga kartu oracle. Dan untuk temanya kali ini adalah tentang siapa sih pasangan sejati kamu, yang dalam arti jodoh kamu atau pasangan sehidup semati kamu nanti. Oke, buat kamu yang ingin pilih berdasarkan gambar, maka nanti gue bakal tampilin gambarnya. Tapi buat kamu yang ingin pilih berdasarkan kartu, ini grup 1, 2, 3, 4, kalian boleh pause video ini dan gunakan kata hati serta intuisi kalian untuk pilih grup mana yang kira-kira kalian tertarik, sehingga saat nanti gue bacakan bisa resonate dan juga klik dengan kalian. Oke, so kalau gitu langsung aja kita bakal tampilin gambarnya, ini dia. Oke semuanya, buat kamu yang ingin tahu video seperti ini lainnya, kalian bisa cek my channel dan jangan lupa subscribe. Dan kalau gitu langsung aja kita masuk ke pembacaan grup pertama. Halo grup 1, langsung aja kita cek kamu dapat kartu apa. Ada kartu Drum, Dream and Journey, serta ada kartu Queen of Wands Reverse. Oke, gue bakal ambil kartu tarot lainnya. Untuk grup pertama, siapa sih pasangan sejati kamu? Grup pertama, ada kartu Seven of Swords, dan juga ada kartu Knight of Wands. Oke, gue bakal ambil dua kartu lagi. Ada kartu Knight of Swords, dan juga ada kartu The Chariot. Oke. Grup pertama, dari kartu yang keluar, kamu punya banyak banget kartu Knight ya, yang artinya banyak banget kartu yang menunjukkan tentang personality seseorang yang cukup strong, dalam artian cukup dominan. Karena di sini selain kamu punya kartu Knight of Wands, ada juga kartu Knight of Swords. Di sini kamu juga punya kartu The Chariot. Kartu The Chariot ini adalah kartu yang melambangkan kedisiplinan serta yang melambangkan pribadi yang cukup dewasa untuk mengatur atau untuk memahami kebutuhan hidupnya, dalam artian orang yang patuh dengan jadwalnya dan bukan orang yang labil. Itulah makanya kalau gue baca di sini, pasangan sejati kamu itu adalah orang yang benar-benar tahu apa yang dia mau, benar-benar tahu apa yang dia inginkan dalam hidupnya. Dalam artian orang ini tidak banyak kelabilan, bukan orang yang banyak labil, yang banyak dilema, tapi orang yang strong dalam arti mentalnya juga strong. Dan di sini kamu juga punya kartu Knight of Swords dan juga ada kartu Knight of Wands. Dua kartu Knight ini itu juga menandakan seseorang yang dewasa dalam pemikiran serta maturity-nya dia cukup tinggi, tidak terlalu kekanak-kanakan. Dan kalau gue baca juga, mungkin sebagian dari kamu orang ini tidak terlalu punya humor, tidak terlalu punya sense of humor. Jadi kalau ngajak bercanda mungkin agak sedikit sulit. Mungkin orang ini bukan yang terlalu kaku, tapi bukan juga orang yang terlalu friendly dalam hal sesuatu. Karena kartu Knight of Wands dan juga kartu Knight of Swords itu bukanlah seseorang yang romantik, bukanlah seseorang yang cukup friendly dalam sebuah hubungan. Tapi orang ini personality-nya strong, serta tekadnya dia juga sangat kuat. Dan orang ini itu punya strong will yang sangat kuat. Dan di sisi lain juga selain strong will-nya dia yang kuat, pendirian dia terhadap sesuatu, jika dia sudah punya keyakinan, maka dia akan pastikan dia tidak akan lari dari keyakinan itu. Makanya gue bilang juga orang ini adalah orang yang cukup setia, terutama dalam bidang relationship. Dan gue juga mau ngasih tahu di sini ada kartu Dream and Journey, yang artinya juga kalau misalnya orang ini itu adalah orang yang sangat mengejar mimpinya, bukan orang yang ikuti alur apa yang ada. Orang ini bisa jadi orang yang out of the box, dalam artian orang yang berbeda dari kebanyakan orang pada umumnya.
Dia nggak betah kalau dia harus kerja ikut orang. Mungkin dia maunya bisnis atau maunya lakukan sesuatu yang dia itu sebagai kreatornya atau sebagai pemimpinnya. Dan di sini kamu punya kartu Queen of Wands Reverse. Kartu Queen of Wands Reverse ini juga diibaratkan kalau misalnya orang ini itu tidak mudah ya, tidak sangat-sangat mudah untuk bergaul dengan orang lain. Terutama ada kartu Five of Swords di sini yang diibaratkan kalau orang ini itu bertemu dengan orang lain, tapi orang lain tidak cocok, maka akan ada sangat kemungkinan orang lain itu agak sedikit sakit hati. Mungkin karena perkataannya dia yang agak sedikit kaku, tapi mungkin juga bisa dikarenakan kekakuannya dia. Tapi memang orang ini tidak mudah cocok dengan orang lain. Makanya keunikan orang ini itu adalah dia orang yang jarang ditemui. Bukan orang seperti biasa pada umumnya. Karakteristiknya dia sangat kuat ya. Dia punya karakteristik yang sangat-sangat strong. Oke, gue bakal buka kartu berikutnya. Gue bakal buka kartu berikutnya secara bersama-sama. Di sini ada kartu Door to Romance. Ada kartu Yin and Yang. Oke, next card. Ada kartu Spirit Fox, Trust Your Talents in Changing Times. Ada kartu Spirit Fox. Dan Protection Guardian. Oke, sebelum lanjut, gue bakal buka kartu Tarot Uncaster dulu deh, biar sama-sama bisa dibaca secara langsung. Ada kartu Dedication. Dan juga ada kartu The Breath of Life. Oke, grup 1. Kamu punya kartu Yin and Yang dan juga kartu Door to Romance. Kalau gue baca mungkin sebagian dari kamu akan ketemu dengan orang ini sebentar lagi. Tapi mungkin juga ada sebagian kamu yang sudah ketemu. Intinya perjodohan kamu di sini sangat-sangatlah terbuka. Dan Yin dan Yang di sini itu mau dibilang kalau misalnya kalian berdua itu adalah sisi yang sangat-sangat berbeda. Tapi kalian adalah dua orang yang saling melengkapi. Yin dan Yang ini adalah keseimbangan. Kamu sebagai pelengkapnya dia, tapi dia juga sebagai pelengkap dari kekurangan kamu. Walaupun banyak orang tidak cocok dengan orang ini, tapi kamu adalah salah satu yang sedikit yang cocok dengan orang ini. Dan di sini ada kartu Protection Guardian, artinya orang ini sangat melindungi apa yang dia punya. Orang ini sangat protect terhadap apa yang menurut dia adalah kepunyaannya, dan ini juga termasuk hubungan kalian ya. Mungkin ini nantinya kamu juga termasuk dalam apa yang dia pikir harus dia lindungi. Serta kartu Spirit Fox. Orang ini punya talenta yang sangat banyak. Talenta dia itu tidak sedikit. Talenta orang ini sangatlah banyak dan dia kayak orang yang bisa segalanya. Orang yang mau belajar dan orang yang mau berjuang untuk menuju apa yang dia mau. Karena itu orang ini sangat-sangat banyak belajar. Dan belajar ini bukan berarti dia punya pendidikan yang tinggi. Bisa jadi dia punya pendidikan yang tinggi. Tapi ini lebih keahlian dan skill-nya dia. Keahlian dan skill-nya dia di sini itu tidak hanya terpusat pada satu saja, tapi juga banyak. Jadi kalau kamu tanya bakatnya dia apa, dia punya banyak banget bakat. Dan di sini ada dedication, seperti yang gue bilang tadi, orang ini sangat konten, sangat mau berjuang untuk menuju harapannya dia. Makanya kartu Drums di sini, Drum and Journey, serta dengan adanya juga kartu dedication di sini, gue nggak tahu apakah orang ini sudah sampai saatnya atau belum, tapi dapat dipastikan nantinya atau mungkin sekarang orang ini adalah orang yang sukses. Karena
kesuksesannya dia datang bukan hanya begitu saja, tapi memang orang ini punya usaha yang luar biasa. Dan di sini juga ada kartu The Bread of Life. Artinya, orang ini bisa jadi panduan untuk orang lain ya. Mungkin suatu saat, ada saatnya dia akan menjadi seorang motivator untuk orang lain atau orang yang dapat membimbing orang lain. Tapi dia bisa menjadi arahan untuk orang lain, dan yang bisa menjadi arahan yang paling utama adalah bagaimana dia bersikap dalam kehidupannya dia, dalam kesehariannya dia. Tapi untuk masalah asmara sendiri ya, orang ini sangat-sangat melindungi hubungan kalian. Nantinya orang ini akan sangat melindungi apa yang kalian punya berdua di sini. Oke, gue bakal buka kartu berikutnya. Di sini ada kartu The Whip. Dan juga ada kartu The Lady. Dengan adanya kartu The Whip dan The Lady ini, orang ini kayak kemungkinan memang sudah pernah ada pengalaman dalam hal asmara yang menyakitkan. Dan yang disakiti di sini adalah dianya. Tapi ada kemungkinan juga bahwa bukan dia yang disakiti, tapi dia pernah melihat asmara atau romance yang toksik. Makanya untuk dalam hal asmara, dia itu adalah orang yang pemilih. Tapi di luar dia yang pemilih, dia juga setia. Dan makanya saat nanti dia ketemu dengan kamu, saat dia benar-benar memilih kamu, ya you are the only one untuk dia. Ya you are the only one buat dia. Kamu adalah satu-satunya. Karena untuk ketemu dengan sosok kamu nanti, kalau gue baca di sini memang tidak mudah. Atau dia sudah mencari-cari ke tempat yang lain. Dia sudah pernah mencari-cari, tapi sosok yang lengkap seperti kamu ini, yang nantinya dia lihat sebagai sosok yang perfect, itu tidaklah mudah untuk dia mencari sosok seperti itu. Terutama dengan karakteristiknya dia yang sangat-sangat unik. Oke, sebelum gue ambil kartu tarot terakhir, gue bakal bacain orang ini punya pesan apa sih ke kamu yang harus kamu dengar sekarang, walaupun kalian belum bertemu, atau mungkin kalian pernah bertemu dan sedang bertemu. Kira-kira ada pesan apa yang harus kalian dengar dalam bidang asmara? Ada kartu Demonstrate Love. Oke. Satu kartu lagi. Dan juga ada kartu Take a Chance on Love. Oke. Jadi gini. Orang ini itu sangat berharap kalian membuka kesempatan door to romance ini terbuka untuk dia, karena dia di sini ada bilang take a chance on love, artinya berilah dia kesempatan untuk menunjukkan sisi baiknya dia kepada kamu, untuk menunjukkan seberapa besar yang bisa dia kasih dalam hal asmara, serta demonstrate love. Orang ini bahasa cintanya itu tidak bisa hanya dengan kata-kata. Dia harus ditunjukkan. Bisa jadi dengan gift, dengan perhatian, ataupun juga dengan physical touch, tapi dia minta nanti saat dia berhubungan dengan kamu, jangan takut untuk mengungkapkan bahasa cintanya kamu ke dia. Apapun bahasa cintanya kamu ke dia, dia mau kayak udah terbuka aja. Apa yang kamu lagi pingin katakan, kamu katakan. Apa yang ingin kamu harapkan dari relationship itu diungkapkan. Karena orang ini sekali lagi bukanlah orang yang terlalu romantik. Kalau kamu tidak menunjukkan, mungkin kalau kamu tidak menunjukkan kayak kamu ingin dikasih bunga atau kamu ingin perhatian khusus, orang ini menganggap everything is fine. Semuanya baik-baik aja. Oke, so sebelum gue akhiri, gue bakal buka satu kartu tarot terakhir untuk grup pertama. Apalagi yang harus kalian ketahui tentang orang ini. Oke, ada kartu Eight of Wands. Kartu Eight of Wands ini menunjukkan sebuah
timing yang sangat-sangat cepat. Orang ini bisa jadi akan datang di kehidupan kalian itu sangat-sangat cepat. Atau kalau bukan, artinya perubahan sikap atau switch emotion penilaian kamu dengan dia itu sangatlah cepat. Mungkin di awal kamu merasa dia bukanlah orang yang baik, tapi ada saat dimana tiba-tiba kalian switch gitu aja. Kayak kamu menyadari, oh ternyata orang ini baik banget ya, ternyata orang ini adalah orang yang perfect. Dan waktunya itu akan sangat-sangat singkat, tidak terlalu makan banyak waktu. Oke, so kalau gitu sampai di sini aja pembacaan grup pertama. Semoga pembacaan ini bisa memberikan hal yang positif untuk kamu, dan please support channel gue dengan cara subscribe. Dan kalau gitu sampai ketemu lagi di pembacaan yang berikutnya. Bye-bye! Halo grup 2, langsung aja kita cek kamu dapat kartu apa. Oke, ada kartu Salt Maiden, Make Plans and Focus, dan juga ada kartu Seven of Vessel. Oke, gue bakal buka kartu yang lainnya dulu. Tapi kalau dari kartu ini, kayaknya orang ini adalah orang yang sangat-sangat diimpikan sebagai seorang pasangan hidup. Di sini ada kartu The Chariot. Ada kartu Knight of Cups. Ada kartu Knight of Cups. Artinya orang ini sangatlah romantik. Orang ini sangat jago ngegombal atau perkataan dia sangatlah manis. Ada kartu Five of Pentacles. Dan orang ini juga orang yang setia ya. Five of Pentacles ini menunjukkan sebuah sifat yang setia, terutama dalam keadaan sulit. Ada kartu Knight of Swords. Oke. Kartu Knight of Swords sendiri ini itu melambangkan seseorang yang pintar, yang punya strong personality. Personality-nya dia sangat strong. Dan kemungkinan kalau dari kartu ini zodiaknya bisa jadi Aquarius, Gemini, atau Libra yang berhubungan dengan air sign. Dan kartu pertama yang keluar ini adalah Salt Maiden. Gini. Kalau gue baca, orang ini adalah orang yang punya personality yang perfect banget, yang kayaknya udah pas banget dijadikan pasangan hidup. Terutama dengan kartu Seven of Vessel ini, yang artinya dia sering banyak dijadikan sebagai seorang yang menjadi impian orang lain. Kayak fansnya dia ini kemungkinan banyak. Walaupun tidak langsung terang-terangan, tapi kemungkinan besar orang ini cukup populer di kalangan teman-temannya dia. Salt Maiden di sini sendiri, tapi orang ini lebih menutup dirinya, terutama dalam bidang asmara. Dia ini kayak lebih tertutup. Tapi ada tapinya nih, tapi bukan berarti dia tidak menerima apa yang datang. Tapi orang ini lebih ke arah, kalau dia sudah serius, dia akan serius 100%. Tidak ada godaan yang bisa menggoyahkan dia. Makanya tadi kartu Knight of Swords di sini menandakan dia adalah sosok yang sangat-sangat strong personality-nya. Ditambah lagi, orang ini adalah orang yang sangat romantik ya, terutama dalam hal berkata-kata. Kartu Knight of Cups adalah sosok yang romantik, sosok yang grounded, tapi dalam asmara dia adalah sosok yang mampu menyenangkan pasangannya. Kayak dia tahu apa sih yang pasangannya butuhkan. Orang ini adalah orang yang cukup peka terhadap perasaan pasangannya. Serta kartu The Chariot ini bisa jadi juga dia adalah orang yang sangat disiplin ya. Terutama dalam bidang pekerjaan, dalam bidang kehidupan sehari-hari, orang ini adalah orang yang sangat disiplin. Dan kartu Five of Pentacles sebenarnya ini lebih ke arah dia adalah orang yang setia. Dan kalau kalian tahu, Five of Pentacles di sini itu sebenarnya kartu yang menandakan situasi yang cukup buruk, tapi di dalam kartu ini ada orang yang ikut bersamanya. Dalam artian dia tidak akan meninggalkan kamu nantinya jika ada masalah. Kayak dia akan terus berjalan sampai masalah ini selesai, sampai kalian melewati masalah kalian. Makanya tadi gue bilang orang ini adalah orang yang sangat perfect dijadikan pasangan hidup. Dan makanya banyak juga yang menyadari hal-hal ini.
banyak juga yang melihat sisi positifnya, makanya banyak fans juga dia. Oke, gue bakal buka kartu berikutnya. Sebagian kartu akan gue buka secara bersama-sama. Ada kartu Lord, Take Chance with Authority. Ada kartu Winter, Take Care of Your Needs. Oke. Next card. Oke, ada kartu Angel of Strength. Ada kartu for Chakra Archangel Raphael. Oke, ada kartu Six of Vessel Reunion. Dan juga ada kartu The Boss Fulfillment. Oke, grup kedua. Kartu yang kamu dapat ada kartu Lord dan juga kartu Winter. Gini, orang ini adalah orang yang cukup dominan ya. Buat kamu yang lagi dengar sekarang, kamu wanita ataupun pria, orang ini punya sisi dominan yang cukup strong, terutama dalam hal prinsip hidupnya dia atau dalam hal bagaimana dia mengambil keputusan yang sangat berkaitan dengan dirinya. Tapi bukan berarti orang ini tidak mau mendengarkan. Karena langsung di sampingnya ada kartu Angel of Strength. Artinya, strength di sini itu bisa diibaratkan sebagai leadership atau orang yang punya kemampuan lebih dalam hal memimpin. Dan sebagai pemimpin, sebagai leader, tentunya akan banyak masukan yang datang, dan itu bukan berarti dia menutup kemungkinan dari segala macam bentuk tanggapan dari kamu nanti, tapi memang pada akhirnya keputusan yang nanti dia buat harus keluar dari tangannya dia. Dan di sini ada kartu Archangel Raphael for Chakra. Kayaknya sih orang ini adalah orang yang cukup empat, atau orang yang cukup bisa merasakan perasaan orang lain lebih dalam lagi. Makanya tadi gue bilang di sini orang ini mudah mengerti perasaan pasangannya. Dan ini mungkin juga bisa berkaitan dengan Shield Maiden ini. Artinya karena dia adalah orang yang empat atau orang yang mudah menyerap energi orang lain, dia kayak taruh tameng dulu di luar supaya jangan sampai energi orang lain itu menyerap ke dia. Makanya untuk hal-hal yang serius, untuk hal-hal yang benar-benar dia pusatkan perhatiannya, dia tidak mau dicampur adukan dengan hal yang main-main atau dengan sesuatu yang tidak serius. Orang ini tahu batasan. Dan ada kartu Winter di sini, Take Care of Your Needs. Dia juga tahu apa yang dia butuhkan dalam hidupnya dia. Dia juga tahu apa yang dia butuhkan dalam relationship. Dan dia juga menyadari plus minus dari kekurangan serta kelebihan sifat-sifatnya dia. Jadi orang ini benar-benar adalah orang yang tahu siapa dirinya dia, dan orang yang mau tahu juga siapa diri pasangannya nanti. Dan di sini adalah kamu. Oke, untuk kartu Tarot Ancestor, kalian punya kartu Reunion dan juga ada kartu Fulfillment. Artinya, kartu Fulfillment di sini, hidup kalian sangat memberikan kebahagiaan untuk satu dengan yang lainnya. Dan Fulfillment di sini juga berarti kepuasan ya. Ada kepuasan baik itu secara psikis, secara psikologi, ataupun juga secara fisik nanti setelah kalian menikah. Tapi memang ada kepuasan yang diberikan satu dengan yang lain, dan kecocokan-kecocokan inilah yang membuat diri kalian itu menjadi lebih puas dalam hal asmara. Kamu tahu apa yang kamu butuhkan, dan kamu dapatkan itu dari dia, dan dia juga dapatkan itu dari kamu. Dan reunion, kartu reunion di sini, ini ada beberapa arti. Yang pertama, orang ini bisa datang dari masa lalu kamu, atau orang ini pernah bersinggungan dengan kamu sebelumnya.
Bisa juga dia mantan kamu, tapi gue nggak mau spesifik ke sana, karena reunian ini hanya berarti ketemu kembali. Dan kalau bukan, mungkin saja kalian adalah seseorang yang pernah ada hubungannya, atau ada karmic relationship yang belum selesai di kehidupan kalian sebelumnya. Dan buat kamu yang nggak percaya itu, kemungkinan besar saat kalian ketemu dengan orang ini, buat kamu yang belum ketemu, ada something yang buat kalian klik dengan dia pada pandangan pertama. Ada something yang buat kalian itu melihat sesuatu, kayaknya gue pernah lihat orang ini deh, kayaknya orang ini berasa familiar. Kalau itu terjadi dan kalian belum pernah ketemu dengan orang ini sebelumnya, berarti memang ada bisnis yang belum selesai. Oke, dan di sini kartu reunion selain itu juga bisa diartikan saat kalian menjalin hubungan, pastinya tentu ada ketidakcocokan. Tapi at the end, pada akhirnya, kecocokan kalian itu akan saling bertemu dan menjadi sebuah kebiasaan baru. Tapi kalau gue baca, kemungkinan itu mungkin lebih kecil daripada yang sebelumnya gue bilang ya, yang dimana orang ini datang dari masa lalu kamu atau pernah punya hubungan karmic relationship sebelumnya di kehidupan kamu sebelum ini. Oke, next card. Grup kedua. Ada kartu The Grave. Dan juga ada kartu The Letter. Grup kedua, gue mau ngasih tahu kalau The Grave di sini itu sebenarnya adalah tentang dia yang tidak suka masa lalunya yang diungkit kembali, atau masa lalu yang sudah ditutup rapat-rapat tapi diungkit kembali. Dan memang hal tersebut yang membuat dia itu tidak nyaman. Banyak orang yang menjadikan masa lalunya itu sebagai sebuah contoh atau sebagai sebuah inspirasi untuk orang lain supaya tidak mengikuti jalannya. Kalau misalnya masa lalunya itu berhubungan dengan jalan yang salah. Tapi orang ini tidak begitu. Orang ini merasa jika masa lalu sudah di-close, sudah ditutup, ya tidak usah diungkit lagi. Tidak usah dibuka kembali walaupun tujuannya adalah untuk hal yang positif. Dan hal seperti itu adalah hal yang wajar karena kembali lagi ke pilihan masing-masing. Serta ada kartu The Letter. Kartu The Letter di sini itu juga lebih kepada informasi yang dia berikan atau hal-hal penting apa yang dia sampaikan, dia ingin didengar. Dia ingin kamu mendengar apa yang dia katakan. Kalau gue baca, orang ini banyak mengeluarkan suara, tapi tidak dianggap serius. Mungkin karena sifatnya dia yang playful, atau yang tadi gue bilang jago ngegombal dan juga romantis, sehingga tidak terlalu dianggap serius. Tapi ketika dia sudah serius dan ketika dia sudah tahu batasan hal penting apa atau hal utama apa yang harus dia lakukan, dia ingin kata-katanya didengar. Karena orang ini itu adalah orang yang memendam sesuatu dalam dirinya ya. Artinya, dia tidak menunjukkan itu kepada kamu begitu saja. Dia berharap kamu lebih mengerti perasaannya dia. Karena sekali lagi, orang ini adalah orang yang sensitif terhadap perasaan orang lain. Jadi tentunya ada kemungkinan orang ini juga berharap hal yang sama. Kamu bisa mengerti dia tanpa dia perlu mengatakan keseluruhan atau tanpa perlu dia bicara semua-semuanya. Dalam arti mungkin kamu lebih peka dalam hal ekspresinya dia serta lebih peka dalam hal sifat-sifatnya dia. Oke, sebelum gue buka kartu tarot terakhir, gue bakal ambil pesan apa yang harus kamu dengar atau yang dia ingin kamu tahu, walaupun orang ini mungkin belum pernah ketemu dengan kamu atau sudah. Adakah pesan yang harus kamu dengar sekarang? Grup kedua, pesan apa yang harus kamu dengar dalam bidang asmara? Ada kartu Love Makes the Difference. Oke, dan satu kartu lagi. Ada kartu I love you, these are powerful words. Dan satu kartu lagi, turn on your heart light. Reflect on time when you experienced love. Gini,
Love makes the difference di sini dibilang kamu itu bisa jadi healingnya dia loh nanti. Kalau gue baca juga kayaknya kamu itu juga punya sifat yang empath di sini deh. Dan atau kamu punya sifat yang justru kebalikannya, bodoh amat. Makanya nanti kamu bisa jadi healingnya dia. Jadi tempat dia nyaman banget. Atau jadi home-nya dia lah istilahnya. Karena segala sesuatu yang ada di luar sana yang buat hatinya berantakan itu akan kembali normal lagi ketika dia sama kamu nanti. Dan di sini ada kartu I love you. Artinya memang orang ini nantinya akan cinta mati sama kamu. Dan seperti yang gue bilang, orang ini adalah orang yang setia. Dan orang yang memang punya sifat perfect banget sebagai seseorang untuk pasangan hidup. Dan ada kartu turn on your heart light, artinya di sini juga dia minta untuk keterbukaan. Nantinya dia minta untuk segala macam keterbukaan dan tidak ada rahasia-rahasia yang ditutupi. Walaupun memang ada masa lalu yang kelam dan walaupun ada saatnya masa lalu itu harus diungkapkan dan bukan untuk diungkit tapi hanya untuk diberitahukan, dia mau hal tersebut juga menjadi pertimbangan untuk kamu membuka diri kamu lebih dalam lagi ke dia. Oke, so kartu tarot terakhir untuk grup kedua. Ada kartu Seven of Swords. Oke. Untuk grup kedua, gini. Kalau at the end kamu merasa orang ini hadir, datang ke kehidupan kamu, tapi kamu tidak cocok, maka kamu boleh mengambil langkah lainnya. Dalam arti segala macam keputusan itu ada di kamu. Mungkin ada yang tidak resonate dengan apa yang gue katakan ini, tapi kalau kalian benar-benar merasa bahwa orang ini bukanlah orang yang tepat untuk kamu, ya kamu boleh untuk melangkah lebih lanjut, mengambil keputusan yang berbeda. Dalam artian, ya jika merasa tidak cocok, ya jangan dilanjutin. Tapi buat kamu, yang merasa orang ini yang datang nanti adalah orang yang cocok untuk kamu, Seven of Swords di sini itu mau dibilang kalau jika tidak ada keterbukaan, maka akan ada yang disakiti. Jika tidak ada sesuatu yang diungkapkan secara tulus, secara benar-benar terbuka, maka ada satu pihak yang merasa dirugikan dalam relationship ini. Oke, so sampai di sini aja pembacaan untuk grup kedua. Semoga pembacaan ini memberikan hal yang positif. Dan please support channel gue dengan cara subscribe. Dan kalau gitu sampai ketemu lagi di pembacaan yang berikutnya. Bye-bye! Halo grup 3, langsung aja kita cek kamu dapat kartu apa. Oke, ada kartu Guardian Angel dan juga ada kartu King of Vessel. Di sini King of Cups ya. Oke, gue bakal ambil kartu lainnya dulu. Grup ketiga ada kartu The Empress dan juga ada kartu The Chariot. Kartu ini muncul terus loh. Oke, ada kartu Queen of Pentacles. Dan ada kartu Nine of Wands. Oke. Grup ketiga, kalau gue baca di sini orang ini punya kedewasaan emosional yang tinggi, terutama dengan kartu King of Cups di sini yang pertama kali kamu ambil. Dan di sini ada kartu The Empress. Artinya sisi feminim dia cukup tinggi. Sisi feminim di sini bukan berarti lebih ke gender, tapi lebih ke sifatnya. Tidak terlalu banyak ego dalam dirinya dia. Dan Guardian Angel, you are not alone. Kalau gue baca di sini, orang ini mungkin adalah orang yang old soul atau jiwanya sudah dewasa. Selain emosinya yang dewasa, tapi jiwanya juga dewasa dan ini lebih ke arah bijaksana. Dan intuisinya dia juga tinggi ya.
Gini, dia ada kartu The Chariot. Kartu The Chariot sendiri itu adalah kartu yang menunjukkan tentang disiplin, tapi di sisi lain kartu yang menunjukkan arahan juga, haruskah ke kanan atau ke kiri. Orang ini dalam hidupnya dia punya banyak pilihan yang bisa dia ambil, dan kalau gue baca juga orang ini adalah orang yang cukup spontaneous atau orang yang cukup spontan dalam mengambil keputusan. Tapi di sisi lain, orang ini dalam bidang finansial, dia adalah orang yang benar-benar tahu bagaimana memanfaatkan finansial yang dia punya. Karena kartu Queen of Pentacles di sini adalah seseorang yang mampu menata finansialnya dia atau manajemen finansialnya dia. Pentacles di sini memang sering banget diartikan dengan finansial. Tapi selain itu Pentacles sebenarnya lebih ke arah sesuatu yang dianggap penting atau sesuatu yang dianggap diamond di kehidupannya dia. Ini bisa jadi relationship. Orang ini tidak mau terlalu banyak ribut dalam hal relationship. Dia tidak bisa menjalankan relationship yang cukup memakan emosi. Kalau dia sudah ada di titik di mana dia harus menggunakan banyak emosi dalam bidang relationship-nya, mendingan dia mundur. Karena orang ini cukup sensitif dalam bidang hal tersebut ya. Ditambah lagi kartu Nine of Wands di sini dikatakan kalau misalnya dia adalah orang yang gampang terluka dari kata-kata atau gampang terluka dari sifat-sifat pasangannya dia kalau misalnya tidak cocok. Makanya begitu dia tahu dia ada di lingkungan asmara yang seperti itu, dia lebih memilih kayaknya gue mundur aja nih. Kayaknya memang tidak cocok. Makanya tadi hubungannya dengan kartu Queen of Pentacles ini, dia tahu kapan dia harus mengambil keputusan. Orang ini tahu kapan dia harus mengambil keputusan dalam hal terpenting di kehidupannya dia. Atau dia tahu bagaimana dia mempergunakan hal-hal positif dalam kehidupannya dia untuk mendapatkan apa yang dia mau. Artinya kepuasan juga dalam hal relationship. Terlebih lagi ada kartu The Empress ya. Kalau gue baca mungkin kemungkinan orang ini itu agak sedikit manja atau dia mau dimanja. Dia mau dimanja sih kalau gue baca di sini, dan orang ini butuh memang perhatian, dan kalau gue bilang orang ini memang agak sedikit nempel nanti dengan kamu. Kalau kamu jadi menjalankan relationship dengan orang ini akan nempel ke kamu, tapi bukan berarti dia tidak tahu batasan. Karena sekali lagi, emosionalnya dia sudah dewasa, jiwanya dia juga sudah dewasa, tapi memang ada inner child-nya dia, ada bagian dari kanak-kanaknya dia yang salah satunya dia tunjukkan juga, yang itu juga menjadi hal yang strong dalam kehidupannya dia. Karena orang dengan soul yang dewasa, sometimes inner child-nya itu juga ikut keluar, dan disitulah sifat gak mau lepas, sifat nempel terus ke kamu, sifat yang butuh perhatian lebih itu juga ada. Oke, next card. Oke, ada kartu Stargazer, Set Your Sight Higher, dan satu kartu lagi. Ada kartu Soul Master, Be graceful in movement and motion. Orang ini kayaknya bahasa cintanya dia lebih ke physical touch. Dan sedikit perhatian dari kamu, mungkin gandeng tangan atau apa, itu membuat hatinya dia itu menjadi lebih baik. Karena memang itulah kebutuhan dari bahasa cintanya dia. Yang mana physical touch di sini adalah hal yang penting untuk dia. Oke, next card. Gue bakal buka beberapa kartu secara bersama-sama. Ada kartu Community. Oke. Gue bakal ambil kartu yang paling atas. Ada kartu Patterns. Ada kartu Celebration.
Dan juga ada kartu generosity. Oke, grup ketiga, kartu stargazer. Di sini gue belum sentuh ya. Di sini gue mengatakan tentang set your sight higher, artinya gini, ada hal yang mungkin nanti kamu tidak sadari dari dia. Sebenarnya dia itu orang yang punya kebijaksanaan yang lebih. Tapi kayak nanti kamu ada saatnya mungkin tidak bisa mengimbangi hal tersebut. Makanya set your sight higher ini lebih dikatakan saat kamu menjalin hubungan dengan dia, hal yang tidak mungkin akan mungkin, dan itu adalah pertama kali kamu lihat, oh ternyata hal seperti ini bisa terjadi ya, kemungkinan seperti ini bisa terjadi ya, dan kayak dia itu membuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena memang itulah sifatnya dia, segitu besar positifnya dia dalam kehidupannya dia, dan itulah yang membawa vibrasi positif juga nanti ke kamu. Oke, ada kartu community di sini. Kartu community di sini bisa jadi kalau kamu yang belum ketemu dengan orang ini, kamu akan ketemu dengan orang ini lewat komunitas. Atau kalau enggak, kamu akan dikenalkan dengan teman kamu, dan pokoknya di lingkungan teman kamu, tapi kalau enggak, bisa jadi dia punya banyak teman, tapi kalau gue baca di sini sih yang mungkin punya banyak teman itu kamu, karena orang ini adalah orang yang cukup sensitif dalam hal perasaannya dia, yang artinya dia bukanlah orang yang bisa terbuka begitu saja kepada orang lain. Kalaupun dia banyak teman hanya sekedar teman, tapi sahabat itu sedikit. Dan ada kartu kesabaran di sini. Kesabaran di sini menunjukkan orang ini sangat-sangat sabar dalam kehidupannya dia, orang yang sangat sabar. Dan juga generous ya, karena ada kartu generosity juga keluar di sini. Dan yang menarik perhatian gue di sini adalah kartu celebration ini. Orang ini punya positivity yang sangat luar biasa. Yang tadi gue bilang, orang ini sangat positif. Kartu celebration di sini bisa dibilang hal yang sebenarnya tidak terlalu happy atau biasa-biasa aja, tapi kalau kalian jalani berdua, kalau kamu jalani dengan orang ini, entah kenapa hal tersebut menjadi sangat menyenangkan. Entah kenapa dia membawa vibe atau membawa sensasi atau atmosfernya jadi menyenangkan sekali. Atmosfernya jadi enak banget nih. Padahal sebenarnya itu didatangkan karena memang dia adalah orang yang sangat positif, bukan orang yang gampang gerutu, bukan orang yang gampang manyun. Tapi memang orang ini punya inner child yang dimana mungkin dia agak sedikit manja dan butuh perhatian lebih. Kalau itu tidak diberikan, akan ada kekecewaan. Sebetulnya bukan lebih kekecewaan sih, tapi dia merasa tidak ada spark atau tidak ada hal yang menarik yang datang dari kamu. Tapi memang orang ini adalah orang yang fun jika kamu sudah kenal dekat. Oke, gue bakal buka kartu berikutnya. Ada kartu The Moon di sini, artinya orang ini selain fun, tapi sebenarnya dia juga orang yang misterius. Orang ini dilihat oleh orang lain itu adalah sosok yang misterius. Dan memang sebenarnya orang ini misterius, karena tadi gue bilang orang ini adalah orang yang jiwanya dewasa, dalam artian orang ini punya sesuatu yang dari tidak mungkin jadi mungkin, dia bisa bawa itu. Orang ini mampu mengubah banyak hal. Ada kartu The Locket. Kalau kamu pasangan dengan dia, kalau kamu mengambil keputusan untuk mau menjalin relationship dengan orang ini, kalian berdua itu akan jadi pasangan yang benar-benar kayak udah pasangan sejati, benar-benar pasangan sejati. Kamu ada di hatinya dia, dan dia juga ada di hatinya kamu. Oke, sebelum gue ambil kartu tarot terakhir, gue bakal ambil pesan apa yang ingin dia sampaikan ke kamu, atau yang kamu harus dengar, walaupun mungkin kalian belum pernah ketemu, atau sudah, atau sedang. Pesan apa sih yang bisa kalian dapat dari pembacaan ini? Atau ada pesan khusus apa yang harus kalian dengar? Dalam hal asmara, grup ketiga,
Ada kartu Take a Chance on Love. Satu kartu lagi. Ada kartu Embrace Your Emotions. Berhubungan dengan orang ini selalu berhubungan dengan emosi ya. Artinya memang orang ini punya kedewasaan emosi yang sangat-sangat tinggi. Jadi kalau kamu orangnya gampang marah-marah, kalau kamu mungkin bentak dia sedikit aja, dia udah sakit hati banget. Atau kalau mungkin kamu melakukan sesuatu yang sebenarnya buat kamu biasa, tapi buat dia itu menyakitkan, karena dia adalah orang yang cukup sensitif dan baper, ya ujung-ujungnya ada emosi dalam dirinya dia yang harus dia kendalikan. Dan dia bisa kendalikan itu karena, seperti yang gue bilang tadi, seperti yang gue katakan tadi, kalau orang ini punya kedewasaan emosi yang baik. Dan take a chance on love artinya buat kamu yang masih menutup diri kamu, bukalah hati kamu, karena orang ini kalau gue baca juga akan datang, dan gue gak tahu kapan datangnya. Buat kamu yang belum ketemu, orang ini akan datang, dan kalau kamu tidak buka hati kamu, ya tidak ada kesempatan untuk orang ini masuk ke kehidupan kamu. Makanya yang paling utama adalah kalian membuka diri kamu, supaya saat orang ini datang, kalian bisa lihat, oh ternyata orang seperti ini bisa buat gue bahagia. Oke, gue bakal ambil satu kartu tarot terakhir. Buat grup ketiga, satu kartu tarot terakhir. Oke, ada kartu Eight of Swords atau Eight of Wands. Staffs di sini itu wands ya. Eight of Staff atau Eight of Wands artinya orang ini bisa cepat sih datang ke kehidupan kamu. Kayak mungkin kejadiannya antara orang ini datangnya cepat atau sebentar lagi, atau kejadiannya cepat, kalian dekatnya cepat. Gak perlu PDKT sampai yang lama-lama banget untuk kenal dengan orang ini. Oke, so sampai di sini aja pembacaan untuk grup ketiga. Semoga pembacaan ini bisa memberikan hal yang positif untuk kamu. Dan please support channel gue dengan cara subscribe. Dan kalau gitu, sampai ketemu lagi di pembacaan yang berikutnya. Bye-bye! Halo grup 4, langsung aja kita cek kamu dapat kartu apa. Oke, ada kartu Two of Vessels Reverse atau Two of Cups Reverse, dan juga ada kartu The Sun. Oke, gue bakal buka kartu berikutnya dulu. Grup keempat, pasangan sejati kamu. Ada kartu Two of Pentacles. Ada dua-dua di sini, Two of Cups dan Two of Pentacles. Ada kartu The Hierophant. Ada kartu Ace of Wands. Satu kartu lagi. Ada kartu Queen of Pentacles. Grup keempat. Gini. Kalau gue baca, kayaknya sih kemungkinan besar orang ini adalah twin flame kamu. Two of Cups Reverse di sini bukan berarti kalian tidak cocok ya, atau tidak ada koneksi. Justru koneksi di sini sangat-sangat too much atau benar-benar terlalu berlebihan. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena di sini ada kartu Ace of Wands. Kartu Ace of Wands menandakan sebuah perjalanan yang baru atau kesempatan untuk menjalani sebuah perjalanan yang baru. Dan seperti yang kalian tahu, twin flame sendiri itu berbeda dengan soulmate, yang artinya memang ada misi khusus yang harus dijalankan. Dan itulah makanya perjalanan yang baru ini datang dengan dia datang juga. Artinya memang adanya twin flame union atau jiwa yang satu atau jiwa satu dalam dua kepribadian akan bertemu kembali. Dan di sini juga ada kartu The Sun. Kartu The Sun di sini sebagai kartu yang sangat positif ya. Yang artinya akan banyak kebahagiaan, akan banyak sukses. Terlebih lagi jika kamu dengan dia bisa berhasil. Kalau gue bilang menjalankan misi, ini mungkin bukan misi yang gimana ya, tapi lebih ke arah
punya tujuan untuk dilakukan bersama dalam kebaikan atau atas nama kebaikan orang lain atau kebaikan umum. Yang arti kalian punya kerjaan atau punya hobi yang bisa dimanfaatkan dan sangat berguna untuk orang lain. Entah untuk siapapun itu, tapi memberikan poin positif untuk orang lain. Makanya perjalanan yang baru itu nanti akan kalian tempuh berdua juga. Ada kartu Queen of Pentacles. Orang ini dalam hal finansial punya manajemen yang baik. Tidak foya-foya dan bukan orang yang terlalu glamor hidupnya. Bukan orang yang terlalu ingin stand out, tapi memang dalam hal keuangan orang ini sangat tahu bagaimana memanfaatkan keuangannya dia. Atau kalau bukan keuangan, lebih ke arah poin plus atau hal penting apa yang dia punya dan dia manfaatkan itu. Di sini juga ada kartu Two of Pentacles, artinya orang ini tidak hanya punya satu kerjaan ya. Kalau gue bilang mungkin lebih ke arah bos sih. Orang ini mungkin bos tapi punya kerjaan di tempat ini, juga punya kerjaan di tempat ini, yang mana memang dia dibutuhkan di banyak tempat. Kenapa dia dibutuhkan di banyak tempat? Kembali lagi ke soul purpose-nya dia atau ke tujuan hidupnya dia, ke tujuan jiwanya dia. Yang makanya nanti ini bisa ke arah twin flame. Tapi kalau kamu merasa kamu bukan orang yang punya twin flame, ya berarti soulmate di sini hubungan kalian akan sangat-sangat erat atau sangat-sangat koneksinya luar biasa. Di sini juga ada kartu The Hierophant. Kartu The Hierophant ini lebih melihat kalau orang ini lebih sering dijadikan contoh oleh orang lain deh. Orang ini lebih sering dijadikan sebagai panutan atau sebagai, ya benar itu, contoh atau inspirasi untuk orang lain. Banyak orang melihat dia sebagai orang yang patut dicontoh atau sebagai orang yang patut untuk dijadikan sebagai pelajaran dalam hidupnya dia. Pelajaran di sini bukan berarti pelajaran yang negatif ya, tapi lebih ke pelajaran yang positif. Oke, gue bakal ambil kartu berikutnya. Beberapa kartu akan gue buka secara bersama-sama. Grup keempat. Ada kartu Earth Guardian, Shift Your Perception. Dan juga ada kartu Animal Guardian, Trust Your Instincts. Intuisi orang ini sangat tinggi. Dan Earth Guardian di sini juga dibilang kalau dia melihat situasi itu sebenarnya bukan hanya dari satu sisi. Orang ini punya banyak sekali pengetahuan dan dewasa, dan juga orang ini bisa melihat suatu poin dari banyak arah, tidak hanya dari arahnya dia. Makanya orang ini pintar, orang yang tahu kapan dia harus melangkah, orang yang mampu memanfaatkan apa yang dia punya tadi. Oke, next card. Ada kartu The Temple Pad. Dan satu kartu lagi. Oke, gue bakal ambil yang kebuka paling atas saja. Ada kartu The World. Kartu The World. Gini, kartu The World adalah kartu yang sangat luar biasa ya. Dalam artian, dia punya efek yang luar biasa terhadap lingkungannya dia, sesamanya dia, orang lain, atau siapapun di kehidupannya dia, terutama kehidupan sekelilingnya dia. Dan kalau gue baca, mungkin orang ini bisa public figure, tapi the word di sini lebih berarti apa yang dia lakukan nanti, apa yang dia katakan, apa yang dia kerjakan, membawa dampak atau attachment yang cukup besar terhadap orang lain. Dan ini bisa jadi kamu include di dalamnya. Artinya kamu juga kemungkinan besar akan mengerjakan hal yang sama. Ada sesuatu yang harus kamu bawa ke alam semesta ini untuk diberikan kembali kepada alam semesta. Dan kepada alam semesta itu juga kepada sesama atau orang yang tinggal di alam semesta ini, ya manusia, ya hewan, atau apapun itu.
tapi ada sisi positif yang kamu berikan, dan dampaknya juga akan besar terhadap orang lain. Makanya, reward di sini juga berarti apa yang dia lakukan akan banyak mempengaruhi orang lain, terutama dengan kartu The Hierophant ini, yang artinya dia juga bisa menjadi panutan atau tempat untuk orang lain mencari ide atau inspirasi. Oke, gue bakal buka kartu berikutnya. Ada kartu The Guardian. Kamu punya 3 kartu The Guardian ya. Benar-benar kartu The Guardian. Ada kartu Earth Guardian dan juga Animal Guardian. Yang artinya orang ini sangat melindungi apa yang nanti dia punya. Ada kartu Healing. Wow, oke. Asal kalian tahu tadi bottom deck energi kalian yang untuk Oracle card energi ini itu healing loh. Door to personal healing and happiness. Yang artinya memang orang ini akan menjadi tempat healing untuk orang lain. Gini, healing di sini bukanlah hal yang negatif ya. Artinya menjadi contoh untuk orang lain, menjadi tempat inspiratif orang lain, itu memberikan dampak positif. Yang dampak positifnya sendiri itu bisa membenahi orang yang bertanya atau orang yang mencari healing itu. Dan dia adalah salah satu tempatnya. Mungkin ini juga kamu nanti, tapi memang orang ini ditugaskan seperti itu. Dengan kartu Guardian di sini, itu juga berarti ada sesuatu yang harus dia lindungi. Ada sesuatu yang harus dia jaga, dan ini mungkin berkaitan dengan misi atau tujuan hidupnya dia, atau prinsip hidupnya dia. Tapi kalau dalam hal relationship, orang ini sangat menjaga apa yang dia punya, yaitu kamu, ya hubungan kalian berdua, dan ada apa di dalamnya, ya dia memang punya sifat yang sangat menjaga. Kartu The Temple Pet, tadi gue belum baca tentang kartu The Temple Pet. Kartu The Temple Pet sendiri adalah kartu pintu menuju kebahagiaan, atau menuju tempat kebahagiaan, atau tempat akhir yang semuanya komplit, ada kebahagiaan, ada sukacita, dan sebagainya. Makanya orang ini lebih ke arah dia mau membantu orang lain sih. Kalau gue bilang orang ini sangat mau membantu orang lain. Dan selain mungkin dia bisa public figure, dia juga bisa penulis, writer, dia juga mungkin bisa sebagai content creator yang menginspirasi banyak orang. Tapi di luar pekerjaannya dia, walaupun dia hanya kerja nanti sebagai karyawan atau apapun, dalam lingkup kecilnya dia menginspirasi banyak orang. Makanya kalau gue baca juga, mungkin pekerjaannya dia bisa pindah-pindah. Oke, gue bakal buka kartu lainnya. Ada kartu The Gentleman. Dan juga ada kartu The Ship. Baru gue bicara tentang pindah-pindah. Ini bisa berarti dia tinggalnya pindah-pindah, atau orang ini long distance dengan kamu dulu, atau asalnya dia jauh, atau pekerjaannya dia yang pindah-pindah. Dan kartu The Gentleman ini juga dibilang kalau orang ini adalah orang yang gentle ya. Jadi orang ini dalam arti kata memang orang yang punya tata krama yang sangat-sangat baik. Oke, sebelum gue buka kartu tarot terakhir, gue bakal buka pesan apa sih yang ingin dia sampaikan ke kamu, atau yang harus kamu dengar sekarang dari dia. Walaupun kamu mungkin belum pernah ketemu dengan dia, atau dia belum ada di hidup kamu sekarang, tapi kira-kira pesan apa sih yang harus kamu dengar? Oke, di sini ada kartu Ask for Help. Dan satu kartu lagi. Ada kartu Be Authentic. Gini. Dalam bidang asmara kamu dengan dia nanti, dia mau kalau kamu membutuhkan sesuatu, ungkapkanlah ke dia. Jangan ada ditutup-tutupi, walaupun kamu orangnya dewasa, kamu orangnya bisa menyelesaikan apa yang kamu mau secara sendiri tanpa bantuan orang lain, tapi dia berharap ada sesuatu yang dilimpahkan ke dia untuk dia bantu. Ada sesuatu yang kamu berikan ke dia
untuk kayak dia itu menjadi penopangnya kamu. Dan be authentic. Be authentic di sini dia lebih ke arah kamu jadi diri kamu apa adanya. Orang ini bukanlah orang yang terlalu melihat hal-hal yang duniawi ya. Dalam artian, poin utama dia dalam bidang relationship ya, kamu seril apakah diri kamu, seasli apakah diri kamu, karena dia nggak mau hubungan dengan orang yang fake atau yang palsu, dan mungkin memang dia pernah punya juga pengalaman dengan hubungan seperti itu, makanya saat nanti kamu hubungan dengan orang ini, dia lebih ke arah tunjukkan kamu itu siapa. Kalau kamu menginginkan sesuatu, lebih ke arah katakanlah atau ekspresikanlah, bukan mengikuti kemauan dia, tapi lebih ke arah kamunya yang seperti apa. Oke, dan seperti biasa, kalau bacaan ini tidak resonate dengan kamu, kalian bisa pindah ke grup lainnya ya. Dan sebelum gue akhiri, gue bakal ambil satu kartu terakhir. Buat kamu grup 4, apa yang harus kamu ketahui? Oke, ada kartu Ten of Cups Reverse. Kartu Ten of Cups Reverse ini lebih ke arah hidup kalian bisa harmonis, bisa enggak. Kenapa gue bilang gitu? Karena ini datangnya reverse, artinya bisa sangat-sangat harmonis, tapi di sisi lain bisa juga tidak harmonis. Kalau tidak ada autentik di sini, kalau tidak ada pengertian, tidak ada penyesuaian, ya maka tidak bisa seharmonis yang kalian bayangkan, tapi akan ada sangat kemungkinan yang sangat-sangat besar kalian berdua itu hidup sangat harmonis, lebih harmonis daripada pasangan lainnya. Makanya kartu Ten of Cups Reverse ini mau dibilang, ambillah sisi yang harmonis ini, jangan ambil sisi yang negatif, tapi lebih ke arah capailah tujuan kalian untuk hidup harmonis, untuk hidup saling membahagiakan nantinya. Oke, so sampai di sini aja pembacaan grup keempat. Semoga pembacaan ini bisa memberikan hal yang positif untuk kamu. Dan please support channel gue dengan cara subscribe. Dan kalau gitu, sampai ketemu lagi di pembacaan yang berikutnya. Bye-bye!